Kepribadian adalah cara berpikir, merasa, dan berperilaku yang membuat seseorang berbeda dengan orang lain. Setiap manusia mempunyai kepribadiannya masing-masing yang beragam. Ada yang periang, pemalu, emosional, dan juga lain sebagainya. Kepribadian manusia juga terbagi menjadi beberapa teori tergantung dari siapa yang menjelaskannya. Misalnya, menurut Hippocrates, manusia dibagi menjadi 4 tipe kepribadian, yaitu sanguinis, koleris, melankolis, dan juga pragmatis. Kemudian, menurut Carl Gustav, kepribadian manusia dibagi menjadi introvert dan juga extrovert. Sedangkan menurut Geraldus Hymens, kepribadian manusia dibagi menjadi 7 tipe. Pada video ini, saatnya tahu nggak akan membahas tipe-tipe kepribadian tadi, melainkan apa saja tipe gangguan kepribadian manusia. Karena mungkin aja ada sifat-sifat atau perilaku yang dianggap normal di lingkungan sekitar yang ternyata merupakan sebuah gangguan kepribadian. Dengan mengetahui hal ini, kita bisa melakukan langkah-langkah yang bisa membantu untuk mengatasi gangguan kepribadian ini. Tapi tentunya yang akan dibahas di sini hanyalah garis besarnya aja. Ayo kita cek apakah mungkin kamu punya salah satunya. Apa saja itu? Berikut adalah 10 tipe gangguan kepribadian manusia. Gangguan kepribadian adalah sebuah gangguan mental yang ditandai dengan pola perilaku dan pemikiran yang menyimpang dari yang diterima di suatu lingkungan. Secara total, ada 10 tipe gangguan kepribadian manusia yang dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan kesamaan karakteristik dan juga gejalanya. Kelompok A merupakan kelompok gangguan kepribadian yang biasanya ditandai oleh pemikiran dan tingkah laku yang aneh dan juga sentrik. Gangguan kepribadian manusia yang masuk ke dalam kelompok A adalah gangguan kepribadian paranoid, gangguan kepribadian skizoid, dan juga gangguan kepribadian skizotipal. Gangguan kepribadian kelompok B adalah kelompok gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku yang impulsif yang bisa merusak diri sendiri, perilaku yang emosional, dan terkadang interaksinya tidak dapat dipahami oleh orang lain. Gangguan kepribadian yang masuk ke dalam kelompok B adalah gangguan kepribadian antisosial, gangguan kepribadian borderline, gangguan kepribadian histrionik, dan gangguan kepribadian narsistik. Gangguan kepribadian yang masuk ke dalam kelompok C adalah kelompok gangguan kepribadian yang ditandai oleh pemikiran dan tindakan yang didasari oleh rasa cemas dan ketakutan yang berlebihan. Gangguan kepribadian yang masuk ke dalam kelompok C adalah gangguan kepribadian avoidan atau menghindar, gangguan kepribadian dependent, dan yang terakhir gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Yang pertama adalah gangguan kepribadian paranoid. Gangguan kepribadian ini adalah gangguan mental di mana penderitanya memiliki rasa curiga dan ketidakpercayaan yang amat besar pada orang lain. Orang dengan PPD selalu waspada dan entah bagaimana selalu percaya bahwa orang lain terus-menerus berusaha merendahkan, menyakiti, atau bahkan mengancam mereka. Para ilmuwan sendiri nggak mengetahui apa penyebab pasti dari tipe gangguan kepribadian ini, tapi kemungkinan merupakan kombinasi antara faktor biologis dan juga lingkungan. Orang dengan PPD seringkali tidak mencari pengobatan karena mereka sendiri tidak berpikir bahwa dirinya memiliki masalah. Ciri-ciri orang dengan gangguan ini antara lain gangguan kepribadian skizoid adalah gangguan kepribadian di mana penderitanya tidak memiliki minat dalam hubungan sosial dan lebih memilih untuk sendiri serta cenderung apatis. Sekilas mirip-mirip sama introvert ya. Tapi, skizoid tentu berbeda dengan introvert. Yang membedakan adalah seorang yang introvert tidak takut untuk bertemu orang lain, hanya saja mereka lebih suka sendiri. Sedangkan pada penderita skizoid, penderitanya tidak mampu membentuk hubungan sosial karena tidak memiliki keinginan untuk memiliki hubungan sosial. Tidak ada orang yang terlahir sebagai skizoid. Gangguan ini umumnya merupakan hasil dari trauma pada masa anak-anak yang terus berulang, misalnya pelecehan fisik dan emosional dari orang tua. Hal ini membuat penderitanya tidak mempercayai orang lain dan selalu menjaga jarak aman dengan orang lain. Karena sama-sama suka menyendiri, bagaimana cara membedakan seorang skizoid dan introvert? Menurut seorang psikolog Dr. Erinal Greenberg, ada beberapa pertanyaan yang bisa ditanyakan sebagai diagnosa.
Sebagian besar penderita skizoid akan menjawab ya untuk semua atau sebagian besar dari pertanyaan ini. Sedangkan seorang introvert mungkin akan menjawab ya hanya untuk pertanyaan nomor 3. Gangguan kepribadian skizotipal adalah gangguan kepribadian di mana penderitanya punya rasa tidak nyaman dalam membentuk dan mempertahankan hubungan sosial dengan orang lain, terutama karena keyakinan bahwa orang lain menyimpan pikiran dan pandangan negatif. Keyakinannya ini membuat penderitanya sering mempunyai pemikiran dan dugaan yang tidak masuk akal. Selain itu, penderitanya pun sering percaya terhadap hal-hal mistis dan juga tahayul, dan juga tidak jarang sering berilusi tentang pengalaman supranatural. Hal ini membuat mereka sering kali mengalami depresi dan gangguan kecemasan. Ciri ini dimiliki juga oleh penderita skizoid. Lalu apa bedanya penderita skizoid dan skizotipal? Berbeda dengan penderita skizoid yang benar-benar tidak memiliki minat untuk berbaur, penderita skizotipal masih mempunyai keinginan untuk melakukan dan mempunyai hubungan sosial dengan orang lain, walaupun pada akhirnya akan membuat kecemasan dan depresi mereka meningkat, sehingga lebih memilih membatasi interaksi secara sosial. Mereka yang memiliki gangguan kepribadian skizotipal akan menunjukkan setidaknya 5 atau lebih dari gejala berikut. Berikutnya masuk ke gangguan kepribadian dari kelompok B. Yang pertama adalah gangguan kepribadian antisosial. Siapa yang berpikiran kalau antisosial adalah orang-orang yang kurang mau bergaul atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar? Kalau kamu berpikiran seperti itu, kamu salah besar. Orang dengan gangguan kepribadian antisosial adalah orang-orang yang suka mengabaikan dan melanggar hukum, kurang punya empati, dan perilakunya cenderung manipulatif dan juga impulsif. Contoh yang paling mudah dan nyata yang bisa kamu lihat adalah orang-orang yang suka tawuran dan juga anarkis. Orang-orang seperti inilah yang disebut sebagai orang dengan gangguan kepribadian antisosial, bukan orang-orang yang tidak mau bergaul atau menghasilkan diri dari orang lain. Penyebab seseorang bisa menjadi antisosial bisa dipengaruhi oleh genetik dan juga lingkungan. Lalu, apa sebutan untuk orang-orang yang kurang mau bergaul dengan lingkungan sekitarnya, yang sebelumnya kamu sangka sebagai antisosial? Mereka dinamakan asosial, dan asosial berbeda dengan introvert. Saatnya tahu pernah membahas apa itu antisosial dengan asosial. Kamu bisa cek videonya melalui link yang ada di atas kanan video. Berikutnya ada gangguan kepribadian borderline. Orang dengan gangguan ini mempunyai ketakutan akan diabaikan dan takut ditinggalkan orang lain. Gangguan ini mempengaruhi perasaan tentang diri sendiri, bagaimana berhubungan dengan orang lain, dan bagaimana berperilaku yang kemudian bisa mengakibatkan kesulitan dalam mengelola emosi dan perilaku. Gangguan ini kurang umum di antara orang tua, biasanya dimulai sejak beranjak dewasa, yang bisa diakibatkan oleh lingkungan, genetik, dan juga kelainan pada otak. Ciri-ciri dari gangguan ini adalah kalau kalian baca, sekilas ciri ini ada kemiripan dengan bipolar. Tapi, bipolar dan gangguan kepribadian borderline adalah dua hal yang berbeda. Sekitar 1,6% orang memiliki gangguan kepribadian borderline, dengan beberapa perkiraan tertingginya di angka 6%. Di mana wanita memiliki setidaknya 3 kali lebih tinggi potensi daripada pria. Gangguan kepribadian histrionik adalah gangguan kepribadian yang ditandai dengan pola perilaku untuk mencari perhatian secara ekstrim. Biasanya dimulai pada masa kanak-kanak yang bisa disebabkan karena faktor keturunan dan lingkungan. Orang dengan gangguan kepribadian ini memiliki keinginan untuk diperhatikan yang amat tinggi. Keinginannya untuk menjadi pusat perhatian ini ditunjukkan dari perilakunya yang dramatis yang tidak jarang membuat orang-orang di sekitarnya menjadi kesal dan tidak nyaman. Orang dengan gangguan kepribadian ini seringkali tidak menyadari perilaku dan cara berpikirnya mungkin bermasalah untuk orang lain. Gangguan ini bisa terjadi pada pria dan wanita, namun lebih banyak dialami oleh wanita.
Seseorang dengan gangguan kepribadian ini setidaknya memiliki 5 atau lebih dari perilaku konsisten seperti ini. Gangguan kepribadian narsistik adalah gangguan kepribadian di mana seseorang menganggap dirinya lebih penting daripada orang lain secara berlebihan. Perilakunya sangat suka dipuji dan dibangga-banggakan, tapi punya empati yang sangat rendah terhadap orang lain dan juga mental damage terhadap kritikan orang lain. Narsistik atau narsis lebih sering ditemukan pada pria. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tapi kemungkinan melibatkan kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Orang-orang yang menderita gangguan kepribadian narsistik biasanya memiliki sedikitnya 5 dari kriteria ini. Gangguan kepribadian yang termasuk ke dalam kelompok C yang pertama adalah gangguan kepribadian avoidan atau menghindar. Gangguan ini ditandai dengan ketidaknyamanan sosial dan menghindar secara kontak sosial dengan orang lain secara ekstrim. Orang dengan kondisi ini biasanya sangat pemalu, takut diejek, canggung, dan terlalu khawatir terlihat bodoh di mata orang lain. Gangguan kepribadian ini menyebabkan masalah signifikan yang mempengaruhi kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dan juga menjaga hubungan dalam kehidupan sehari-hari. Sekitar 1% populasi manusia memiliki gangguan kepribadian avoidan. Beberapa perilaku dari gangguan kepribadian ini antara lain, bagi penderitanya, komentar orang lain tentang bagaimana rasa malu dan gugupnya mereka mungkin terasa sebagai kritikan atau penolakan sehingga mereka tidak nyaman dan merasa canggung secara sosial yang berujung ragu untuk mencari pertemanan, kecuali mereka yakin orang lain akan menyukai mereka. Untuk mendiagnosa seseorang dengan gangguan kepribadian ini, setidaknya harus menunjukkan 4 atau lebih dari perilaku ini. Gangguan kepribadian dependen adalah sebuah gangguan kepribadian di mana penderitanya mempunyai kecemasan yang membuat mereka tidak mampu untuk membuat keputusan sehari-hari, bahkan untuk urusan yang sederhana, tanpa nasihat dan kepastian dari orang lain. Biasanya dimulai pada masa kanak-kanak atau pada usia 29 tahun. Seseorang dengan gangguan kepribadian ini akan selalu merasa perlu diperhatikan dan merasa sangat cemas jika ditinggalkan atau dipisahkan dari seseorang yang sudah dianggap penting dalam hidupnya. Gangguan kepribadian dependen memiliki gejala yang hampir sama dengan gangguan kepribadian borderline. Yang membedakannya adalah dalam gangguan kepribadian borderline, orang tersebut merespon ketakutan akan pengabaian dengan perasaan marah dan juga hampa. Sedangkan pada gangguan kepribadian dependen, orang tersebut menanggapi rasa takut dengan sikap tunduk, misalnya dengan berusaha keras untuk menyenangkan orang lain untuk mempertahankan ketergantungannya. Sekitar 10% orang dewasa memiliki gangguan kepribadian ini, di mana lebih banyak dialami wanita daripada pria. Beberapa gejala dari gangguan kepribadian dependen antara lain, yang terakhir adalah gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Gangguan kepribadian obsesif kompulsif adalah kondisi di mana penderitanya memiliki kepribadian yang sangat perfeksionis dan terobsesi dengan kesempurnaan dalam semua aspek hidupnya. Obsessive compulsive personality disorder hampir sama dengan obsessive compulsive disorder. Perbedaannya adalah OCD merupakan gangguan kecemasan. Berbeda dengan gangguan kepribadian obsesif kompulsif yang terobsesi dengan kesempurnaan, pada penderita OCD, penderita mempunyai suatu obsesi yang mendorong dirinya untuk melakukan tindakan tertentu secara berulang-ulang untuk mengurangi rasa cemas yang muncul dari pikirannya sendiri. Misalnya, sering memeriksa kunci pintu sebelum tidur secara berulang-ulang karena cemas atau takut belum terkunci, padahal tahu sudah terkunci. Penderita gangguan kepribadian obsesif kompulsif memiliki tingkat perfeksionis yang sangat ekstrim sehingga sangat kaku dan tidak fleksibel. Seseorang dengan gangguan kepribadian ini setidaknya ditandai oleh paling tidak 4 dari gejala berikut ini.
Penanganan dari gangguan kepribadian bisa dilakukan melalui terapi. Ada terapi yang bisa dilakukan untuk menurunkan resiko gejala gangguan kepribadian, seperti kemudian bisa juga melalui obat-obatan, seperti berikut ini. Setelah kamu menonton video ini, apakah mungkin ada sikap kamu atau orang di sekitar kamu yang ternyata memiliki gejala perilaku dari gangguan kepribadian? Jika ada, konsultasikan segera ke psikolog atau psikiater. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saatnya tahu, saatnya kamu tahu.